Ya, senang bisa menghadirkan kembali perbincangan di Solusi SDM. Selamat berjumpa kembali sahabat Merkuri, sahabat YouTube, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua ya. Selamat tahun baru juga, karena ini adalah edisi perdana di 2023. Dan masih bareng dengan Magnet Solusi Integra, Messi Consulting. Masih juga bersama dengan narasumber tamu kita hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana mengelola penerapan regulasi terkait SDM di rumah sakit. Menarik karena kita ini talk show Solusi SDM ini sudah merambah kemana-mana ya. Kapal kita sudah pernah ya kan. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan teman-teman dari manajemen rumah sakit. Bu Novi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas. Meskipun kita membahas tentang rumah sakit. Kita harus tetap sehat. Betul Mas Aldi. Oke, baik. Dan saya menyapa narasumber tamu saya dulu. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut nama. Ada Mas Ilyas Satya Anugrah, Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Diklat Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Panggilannya Mas Ilyas. Sehat Mas Ilyas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah sehat ya. Meskipun bekerja di rumah yang sakit, rumah panjenengan juga harus jadi rumah sehat. Kayak acaranya kita. Oke. Sehat selalu juga untuk Anda semua sahabat Merkuri, dan Bu Novi, hari ini kita memang akan menyoroti tentang itu ya, tentang bagaimana kemudian pengelolaan SDM di manajemen rumah sakit ya. Iya. Betul. Jadi kenapa kita membahas ini? Karena seperti kita ketahui rumah sakit ini kan sebuah institusi yang agak unik karena dia ini ke pelayanan, tetapi pelayanannya beda dengan pelayanan yang lain gitu ya. Dalam pandangan saya, karena orang yang gini, targetnya adalah kalau orang sakit masuk rumah sakit pulang tuh sembuh sehat. Gitu kan, sehat kembali gitu kan. Seperti itu. Nah itu kan tidak mudah, bukan seperti misalnya reparasi sepatu kah atau orang nginep di hotel yang jasa-jasa yang lainnya gitu loh Mas. Jasa misalnya kayak jasa laundry lah atau jasa pengiriman yang kayak gitu kan. Nah yang ini kan lebih kaitannya dengan keselamatan jiwa, keselamatan kesembuhan si pasien kayak gitu. Jadi kan, dan kita belum pernah membahasnya Mas Aldi. Jadi kita betul. Akan membahas kali ini, dan kita ngundang narasumber pengelola SDM yang ada di rumah sakit. Nanti kita akan mencoba berdiskusi sambil mengulik kira-kira ini seperti apa pengelolaannya, karena dalam sepengetahuan saya itu ini mohon maaf nih, salah satu industri yang ada kayak kasta biru, kasta kan bilang kasta gitu ya. Kastanya ini itu di rumah sakit gitu kan. Jadi kayak misalnya dokter spesialis. Nah, itu kan sesuatu, mereka ya adalah kayak dewa gitu ya. Jadi itu yang mungkin juga sulit bukan sulit ya, punya tantangan tersendiri mengelolanya seperti itu. Terus adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan regulasi yang berkaitan dengan rumah sakit, misalnya akreditasi, ada jabatan-jabatan yang harus ada fungsi-fungsi tertentu, sementara orangnya terbatas. Terus ini ngaturnya seperti apa kayak gitu. Nah, saya hanya tahu kulitnya saja, dan kita hari ini akan diskusi langsung dengan yang terjun di dalamnya, Mas Ilyas. Dan kita akan mengulik banyak, bukan cuma dari Rumah Sakit Delta Surya, tapi juga secara umum begitu ya. Termasuk juga pertanyaan begini, misalnya kan ada seringkali keluhan-keluhan dari pasien itu harus operasi, nelpon dokternya, dokternya masih operasi di mana, ininya harus nunggu dulu. Nah, seperti itu bagaimana kemudian teman-teman rumah sakit menjelaskan kepada masyarakat awam gitu ya. Oke, tetapi memang apa, Bu Novi, saya ke Bu Novi dulu. Apa yang kemudian Bu Novi sudah tertanam di benak, dan kemudian ini kayak ngobrol di tentang manajemen rumah sakit menarik nih. Apa yang menurut Bu Novi spesifik begitu? Spesifiknya itu tadi. Jadi saya punya satu klien rumah sakit gitu. Ini holdingnya rumah sakit karena dia punya 4 rumah sakit yang lainnya ya. Waktu itu kita menyusun mereview organisasinya gitu ya. Jadi fungsi-fungsi yang ada gitu kan, fungsi-fungsi ada yang ada. Jadi ketika menata fungsi-fungsi itu ada
ada fungsi-fungsi yang gini. Ada asumsi bahwa kalau misalnya ini orang marketing, saya nggak ngerti bahasanya ya. Pokoknya yang ngejual di rumah sakit, pemasaran di rumah sakit, itu orang yang harus ngerti medis karena kalau enggak dia nanti nggak bisa menjelaskan gitu kan. Terus orang SDM, orang bagian yang ngurusi apa, itu harus ngerti rumah sakit. Nah, kalau gitu semua kan akhirnya orangnya ini kan harus sekolah yang berkaitan dengan kedokteran gitu atau tadi kesehatan baru dia bisa mengelolanya, padahal orang-orang yang dengan background seperti itu belum tentu mereka punya passion, punya ini yang sama dengan fungsi yang sekarang mereka akan pegang kayak gitu. Jadi kayak gitu Mas dulu. Jadi misalnya orang ini orang pemasaran ini nggak bisa kalau nggak ngerti medis. Orang pengadaan ini nggak bisa kalau nggak ngerti alat-alatnya, terus nggak ngerti obat-obatan gitu. Kalau orang umum ya pengadaan gitu itu nanti bakalan susah gitu kan. Nah terus yang direkrut ini jabatan apa saja, itu salah satunya. Apalagi kepala bagian kepegawaian yang bagian ngerekrut ya, ngerti apa enggak nanti kita tanya. itu menarik. Terus sama juga itu tadi banyak fungsi-fungsi atau jabatan-jabatan itu yang rangkap karena ada ketentuan di akreditasi itu yang harus ada. Nah ini yang ngisi siapa? Orangnya lah itu tok gitu kan Mas. Terus seberapa boleh merangkap orang-orang yang duduk di struktural, sementara dia juga harus ngurusi rumah sakitnya, operationnya, ngurusi hari-harinya masih berpraktek juga seperti itu. Nah itu yang buat saya menarik Mas. Oke, baik. Nanti silakan langsung ditanggapi yang menariknya Bu Novi ini, kalau enggak nanti Bu Novi pulang ya Mas Ilyas. Tapi sebelum itu saya ingin Mas Ilyas cerita juga boleh, promosi juga boleh singkat tentang Rumah Sakit Delta Surya sekarang ini sudah sampai di mana posisinya dan apa saja pelayanan-pelayanan yang bisa diberikan, monggo. Baik, untuk Rumah Sakit Delta Surya sendiri kita rumah sakit swasta yang dimana kita sangat strategis di Sidoarjo ya Pak ya. Jadi kita di tengah kota, dekat dengan gerbang tol, kemudian dekat dengan GOR dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat elemen, baik itu dari bawah hingga level paling kastanya yang tertinggi gitu. Nah dan juga Rumah Sakit Delta Surya memang awalnya dulu dikenal adalah rumah sakit paling mahal gitu kan. Iya, saya dulu pernah tinggal di Sidoarjo soalnya. Betul. Makanya lebih ke kelas menengah ke atas gitu kan. Akhirnya sejak manajemen baru dari Rumah Sakit Anwar Medika Corporate bergabung atau membeli untuk akuisisi Rumah Sakit Delta Surya itu lebih menjamah ke masyarakat umum yang ada di bawah. Seperti kita membuka sekarang pelayanan BPJS. Dulu memang kami hanya menerima umum dan asuransi, dan juga kita punya layanan unggulan juga Bapak. Seperti kita punya alat canggih yaitu USG 4 dimensi, itu kami operasional. Kemudian ada instalasi dialisis yang dimana untuk cuci darah seperti itu kita juga ada. Kemudian ada vaksin internasional bagi calon jamaah umroh yang akan berangkat. Oh itu boleh ya kan dulu hanya rumah sakit tertentu yang ke pelabuhanan yang kayak gitu-gitu kan. Ibu, ya. Artinya Delta Surya sudah boleh ya. Ya, dan punya fasilitasnya. Fasilitas tersebut seperti itu. Itu sih. Sekarang nggak mahal lagi berarti? Nggak, alhamdulillah sudah terjamah. Iya, betul. Sudah ramah untuk di kantong. Ramah untuk di kantong ya. Karena nanti mungkin juga menarik untuk kita diskusikan ya soal rumah sakit itu kan kadang-kadang ada yang rumah sakit ini loh cuahat nggak boleh keluar karena belum bayar gitu kan. Nah, seperti apa kemudian nanti pihak rumah sakit mengomentari itu? Ini kan edukasi ya untuk masyarakat ya. Mumpung ada yang bersangkutan begitu. Bukan tertuduh loh, bukan karena kita tidak menuduh apapun gitu. Terus menjawab Bu Novi, apakah semua pegawai harus ngerti tentang apa tadi Bu Novi, kesehatan ya? Ya itu tadi dengan tentang apa ya yang tadi itu kalau misalnya mau beli sesuatu obat harus ngerti farmasinya, alatnya harus ngerti ini untuk apa speknya kayak gitulah. Bahkan ekstrimnya itu kalau saya mau gambarin satpam itu juga ngerti kalau mau ditanya, Pak ini harganya berapa? Keluhannya ini gimana ini? Kemana ini? Apakah memang seperti itu atau seperti apa? Baik, jadi untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya kami tidak semua elemen seperti yang tadi Bapak Ibu sebutkan seperti satpam, laundry dan segala macam harus tahu. Enggak juga seperti itu, cuma yang pasti kami memberikan edukasi
ke teman-teman untuk pelatihan dan segala macam terkait aturan-aturan seperti apa sih yang sesuai tupoksinya seperti itu. Nanti lebih mengarah kami mengarahkan ke bagian yang memang berwenang di jabatan itu atau di bagian itu gitu. Karena memang kami tagline-nya adalah semua SDM itu marketing gitu. Kita walaupun ya semua karyawan ya. Betul, semua karyawan walaupun itu mohon maaf kayak seperti tukang sapu, supir ambulan dan segala macam itu sebagai marketing kita di luar seperti itu. Ya, jadi artinya mungkin sebagai pemahaman memang harus tahu product knowledge-nya gitu ya. Meskipun tidak, kalau misalnya ada orang yang bertanya terlalu jauh sama satpam ya salah alamat gitu ya. Betul, nanti sama satpamnya diarahkan ke siapa yang lebih pintar gitu. Itu ya kira-kira ya. Oke. Baik, Bu Novi mau nanya, ini kayaknya masih enggak, ini tadi itu ya, pada waktu itu ya ini saya cerita dari yang pengalaman saya nangani itu. Jadi ketika pembagian fungsi, nah itu yang saat itulah kemudian kita ini mencoba meluruskan bahwa kalau fungsi-fungsi tertentu itu ya harus dipegang orang yang punya core kuat di fungsi tersebut. Bahwa ada paparan yang berkaitan dengan medis, berkaitan dengan farmasi, dengan peralatan-peralatan medis yang kemudian harus diketahui oleh teman-teman yang kayak di radiografi, yang di alat-alat kayak gitu loh, kan itu ada sendiri. Ya, nah, itu ya dalam bisa dipelajari dengan proses kayak gitu. Tetapi core-nya kalau misalnya pengelola SDM ya nggak harus dia itu orang dari medis ya. Rumah sakit kalau isinya orang medis semua nanti nggak punya orang yang ahli di bidangnya masing-masing seperti itu. Dan masih ada perasaan bahwa yang orang-orang medis itu secara tadi saya katakan ini, mohon maaf ini saya tidak nemu istilahnya, kastanya itu lebih tinggi dibandingkan mereka yang bukan dari misalnya dari kedokter kayak gitu loh. Itu saya merasakan masih kental gitu ya, di dalamnya. Kalau wartawan yang ngomong itu dokter spesialis itu merasa lebih hebat daripada yang lain gitu kan. Lebih hebat ya, betul. Ya. Kita ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat tahun baru, salam sehat ya Pak. Ya, selamat tahun baru. Saya sehat tapi aku tetap gak iso melaku. Oh, ke Delta Surya loh Pak. Loh, saya ini pelanggan Delta Surya, tapi bukan saya ini dirujuk ya, saya kan BPJS. Sebenarnya saya umur hidup ya, karena saya pegawai negeri ya, istri saya. Saya kan di jantung, di diabetes, ada rujukannya ya kan. Terus saya yang nggak bisa melakukan itu dirujuk ke Delta Surya juga, ke ortopedi. Nah, dokter yang ortopedinya itu saya difoto, aku dilakukan sampai dokter itu, kenapa bapak dulu kok kesangkal putung? Waktu itu kan saya boleh itu, dan lagi kata dokternya Delta Surya itu bapak kemungkinan tidak bisa tidak jamin bisa sembuh. Tapi kita usahakan, tapi saya nggak bisa Pak, harus ke rumah sakit pemerintah di rumah sakit pokoknya rumah sakit yang punyanya pemerintah di Sidoarjo itu. RSUD berarti? Ya, RSUD ya, itu betul. Saya kan lali. Nah, dan bapak umurnya sudah 69 tahun. Itulah. Saya juga begini. Kenapa kok rumah sakit itu kok jenenge rumah sakit? Kan tambah lor mestinya rumah sehat harusnya. Ya, Bapak berarti setuju sama Anies Baswedan ya? Iya. Terus gini, saya ini sekarang juga sakit gigi ya. Itu kalau saya bisa nggak saya minta rujukan, karena yang tempat saya rujukan, tempatnya untuk saya minta rujukan itu ada dokter giginya, tapi dokter giginya itu naik ke lantai 2, gak ono lift. Jadi aku kan gak iso melakukan. Boleh nggak saya nanti minta rujukan dari rujukan saya itu pertama, ke Delta Surya ke dokter giginya. Kalau dokter giginya kan itu di Delta Surya itu naik pakai lift, tahu saya. Dan sebetulnya bagus lah sudah ada pelayanan yang di rumah. Ada mobil khusus di rumah, ambulannya juga banyak, parkirnya juga enak, gitu. Itu saya salut. Tapi juga ada satu yang dulunya ya, kalau perawatnya, pelayannya itu
harus tidak boleh berjilbab. Tapi sekarang sudah dirubah. Oke. Sudah boleh. Saya salut itu. Menurut informasi saya loh ya, tapi benar apa enggak? Tapi sekarang sudah banyak suster-susternya tenaga medis berjilbab. Itu pertanyaan saya banyak. Engkau lali enggak ya? Tapi kan ramah-ramah ya Pak ya? Ramah-ramah. Cantik-cantik juga. Oh, cantik-cantik. Aku paling senang cantik-cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan tidak ada yang kelewat, nanti dijawab oleh Mas Ilyas. Tapi yang paling penting mungkin kalau soal terima kasih mungkin ya saya mau wakil Mas Ilyas soal sekarang sudah banyak improvement terkait dengan pelayanan dan kemudian kebebasan juga tadi ya, katanya nggak boleh pakai jilbab segala macam. Terus kalau yang rujukan? Baik, untuk yang rujukan sendiri kami Rumah Sakit Delta Surya juga menerima untuk BPJS terkait dokter gigi. Jadi tetap lebih dari rujukan itu memang harus dapat dari vaskes pertama. Jadi harus dari vaskes pertama baru bisa kita dirujuk ke Rumah Sakit Delta Surya. Jadi Pak Sumarwito mungkin jawaban terbaiknya adalah bagaimana Pak Sumarwito merayu vaskes pertama supaya bisa ngeluarin rujukan karena nggak bisa naik ke atas. Jadi langsung ke rumah sakit boleh apa enggak gitu ya? Betul. Oke, terus kemudian kenapa rumah sakit kok enggak rumah sehat? Ayo. Ini susah ini. Ini belum belajar Mas Ilyas. Di luar konteks ini. Di luar konteks ini ya. Kenapa dikatakan rumah atau filosofinya? Mungkin pernah tahu, kalau enggak ya enggak apa-apa, saya juga enggak tahu. Saya coba menjawab dari pengalaman saya sebelumnya, kenapa sih dikatakan rumah sakit? Ya memang karena tempatnya orang sakit ya. Orang sakit gitu. Nah, di mana yang tadi Bapak penelpon tadi mengatakan Pak Sumarwito mohon izin untuk menjawab terkait yang ortopedi dan segala macam. Kenapa sih kok dirujuknya ke RSUD gitu? Karena memang di setiap rumah sakit itu memiliki batasan-batasan tertentu, seperti mungkin alat penunjangnya yang mungkin kurang lengkap seperti itu. Makanya kenapa sih kok Rumah Sakit Delta Surya memilih merujuk ke RSUD? Mungkin di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo tersebut alatnya lebih lengkap seperti itu. Karena kenapa? Karena kami tidak akan melakukan tindakan medis di luar batas kewenangan, dalam arti kita memiliki kekurangan nih di alat medis, tapi kita paksakan. Nah, nanti malah hasilnya di akhir malah kurang maksimal seperti itu. Makanya lebih baik kita memberikan fasilitas untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap untuk alat medisnya. Oke, baik. Bu Novi mau menambahkan? Saya ini aja sih, paradigmanya mungkin ya kalau rumah sakit kan asumsinya ya sudah kita menuju ke sebuah tempat yang berkumpulnya orang-orang sakit. Berkumpulnya orang sakit itu kan merasa enggak enak, enggak nyaman kayak gitu ya. Jadi supaya kemudian paradigmanya bahwa kalau ke sana kemudian berobat ke sana kemudian kita sehat dipakai rumah sehat, kayaknya gitu sih. Cuman ya mungkin secara istilahnya itu kalau bahasa di ininya tuh nomenklaturnya itu bidang usahanya itu masih namanya rumah sakit, ya kita masih pakai istilah itu kayak gitu. Jawabannya kayak Menteri Kesehatan loh, pakai nomenklatur. Iya kan, nomenklaturnya masih seperti itu, nggak bisa ngerubah. Mungkin memang tergantung lah ya. Kalau kita bilang loh ini kan tempatnya orang sakit dirawat, makanya namanya rumah sakit ya. Pak Sumarwito melihat dari paradigma yang lain loh. Kan kita pengen sehat kok masuk ke rumah sakit gitu kan ya, cuman itu aja sih ya. Tapi kedua-duanya sama aja ya. Baik, nanti kita lanjutkan sahabat Merkuri, silakan untuk Anda yang mau sharing boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya 0817300096. Kita ke iklan dulu. Baik, kita lanjutkan kembali masih bersama para narasumber, ada Bu Novi CEO-nya MSI dan juga ada Mas Ilyas dari Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Diklat Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Nah, kita selalu dalam pembicaraan secara guyonan itu kan rumah sakit ini kan menjadi penting karena memang urusannya itu dekat dengan nyawa gitu ya. Iya. Kan kalau yang lain-lain jasa-jasa yang lain-lain tadi enggak masalah itu kan, laundry itu kan atau toko nyowo enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau rumah sakit kan harus strict gitu ya. Nah, itu apa saja yang mungkin masyarakat bisa tahu yang mesti jadi pegangan utamanya gitu loh. Ketika kan regulasinya banyak ya Bu Novi ya? Iya, setahu saya banyak. Betul. Sangat banyak. Jadi untuk pemahaman terkait
di rumah sakit regulasi itu memang kami benar-benar menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Memang kenapa sih kita melakukan hal seperti itu? Karena kita berangkat dari rumah dengan niat untuk memberikan pelayanan jasa ke masyarakat yang sakit supaya nanti motivasi atau mungkin stimulus dari kami yang baik-baik positif atau yang sehat itu bisa tertular ke pasien-pasien yang datang yang awalnya sakit menjadi sehat kembali seperti itu. Dan kita memang beberapa menerapkan regulasi seperti penggunaan APD, kemudian hand hygiene dan segala macam itu memang benar-benar kami terapkan. Dan sebagai contoh, misalkan ada pasien baru masuk rawat inap di ruang perawatan, rawat inap itu pasti saat itu juga perawat kami atau tim kami itu melakukan sosialisasi atau edukasi cara cuci tangan yang benar seperti apa. Kan banyak nih orang-orang taunya kan kapan sih kita cuci tangan gitu kan. Nah, taunya kan hanya sebelum makan dan sudah makan. Soalnya muluk makannya. Oh iya, muluk. Betul. Karena kan sebenarnya kalau di rumah sakit ada 5 momen istilahnya seperti itu. Ada 5 momen cuci tangan. Gitu ya. Itu kan kalau untuk SDM di garda depan itu gampang ya, perawat gitu kan ngamatinya gampang ya. Tapi mungkin sekedar sebagai contoh saja, kalau yang agak belakang-belakang back office, dapur misalnya. Nah, bagaimana kemudian SOP itu dibuat untuk orang-orang dapur, kamu ini masak buat orang sakit loh ya. Ojo kakek micin misalnya. Nah, itu ngontrolnya kayak gimana dan menerapkan atau membuat SOP-nya kayak gimana ya? Baik. Jadi untuk pembuatan SPO, kita istilahnya SPO ya Pak. Oh, SPO ya? Iya, SPO kita, karena kan standarnya Indonesia gitu. Soalnya rumah sakit ya, kalau rumah sakit kan SOP. Iya. Enggak, bercanda. Betul. Ya, SPO ya. Terus. SPO itu dibuat oleh direksi bekerja sama dengan tim atau instalasi yang terkait seperti misalkan tadi mencontohkan dapur. Jadi kepala instalasi gizi akan berdiskusi dengan manajemen terkait apa sih SPO-nya, seperti juru masak kami itu minimal tuh harus pakai apa sih. Jadi di rumah sakit Delta Surya sendiri di bagian gizi pun kita menggunakan APD lengkap untuk juru masak pun. Walaupun tuh sumuk kelihatan pakai gown, pakai hands scarf dan segala macam, itu memang supaya makanan-makanan yang akan nantinya kita edarkan atau kita berikan ke pasien yang rawat inap maupun penunggunya atau yang keluarga yang menunggu pasien itu ya supaya benar-benar terjamin hygiene-nya untuk makanan seperti itu. Dan itu gimana? Dan kami juga selalu melakukan pemeriksaan berkala. Jadi untuk untuk bagian-bagian tertentu seperti memang ada Permenkes terkait penjamah makanan dalam arti yang juru masak itu kita lakukan pemeriksaan berkala 6 bulan sekali seperti itu. 6 bulan sekali supaya kita cek apakah rekan-rekan di teman-teman di dapur atau gizi ini apakah ada penyakit seperti itu atau infeksius dan segala macam. Kepada yang bersangkutannya begitu ya. Betul. Tapi kalau dari produk-produknya daily gitu mekanismenya gimana ya? Tetap dikontrol atau? Setahu saya ada yang namanya nutrisionis ya. Iya betul. Itu tadi itu yang tidak boleh terus sembarang micin dimasukkan terus. Dan kalau itu terlibat secara langsung ya? Daily ya. Jadi nutrisionis kami atau ahli gizi kami di Delta Surya saat ini ada 3 jumlahnya. Beliau-beliau bertiga ini menyusun menunya untuk daily, untuk makanan rutinnya hari ini tuh apa aja sih menunya dan komposisinya apa aja sih dan bahan-bahannya itu seperti apa dikemasnya. Itu mulai dikontrol sejak pembelian, terus kemudian sterilisasi bahan makanan dan segala macam, penyimpanan juga benar-benar terkontrol oleh ahli gizi kami seperti itu. Dan memang khusus Bapak Ibu karena kan memang sedikit ada seperti kayak misalkan ada sayur hijau katakan gitu, ada yang busuk satu itu langsung dibuang. Ya. Itu nggak boleh, memang nggak boleh untuk dihidangkan dan diproses untuk pasien seperti itu. Bu Novi mau menambahkan? Ini saya kebetulan pernah wawancara ya sama nutrisionis itu, maksudnya untuk acara saya NN Talk itu
dia kan kalau masuk rumah sakit itu kan kita ditanya alergi apa terus ketahuan nih kan sakitnya apa gitu kan. Nah dari data awal yang dimiliki inilah kemudian si nutrisionis ini mengatur menu untuk si pasien ini gitu Mas Aldi. Gitu. Jadi ini boleh makan apa, enggak boleh makan apa gitu kan, seperti itu. Terus kemudian juga ngelihat misalnya kan kadang makanan orang bilang makanan di rumah sakit itu anyep, enggak enak gitu ya. Nah, karena memang dijaga itunya. Nah, itu dia yang berusaha membuat tadi tuh makanan yang enggak enak itu tetap lahap dimakan. Nah, itu enggak tahu triknya dia juga kayak gitu, dan dia juga yang mengontrol kalau misalnya makanannya kok enggak habis gitu. Dia akan ngecek. Jadi dikasihnya makan segini, oh habis, oh dikasih segini, oh enggak habis kayak gitulah. Nah, itu dia yang akan nanti mengatur variasinya kayak gitulah, kurang lebih ya? gitu. Lah padahal kalau yang sakit ini nggak habis dimakan penjaganya ya. Iya. Apalagi penjaganya saya, iya. Tapi kalau enggak enak ya enggak makan saya. Tapi berarti rumah sakit itu enggak perlu ngerekrut chef gitu, enggak perlu ya, karena kan makanannya enggak harus enak ya. Iya, sehat. Yang penting sehat ya. Pokoknya yang sehat-sehat itu enggak enak lah pokoknya ya. Jamu enggak enak ya kan, ayo. Iya kan? Nah, jadi apa Mas? Jadi betul tadi kata Bu Novi, memang nutrisionis kami memang setiap hari itu berkunjung ke pasien rawat inap. Kita cek juga kolaborasi dengan data yang perawat miliki terkait alergi dan segala macam. Memang betul dari situlah nutrisionis kami merancang sebuah menu untuk pasien ini. Jadi dari nutrisionis kami memang memiliki catatan khusus di buku hariannya di ahli gizi itu untuk ini loh pasien ini dikhususkan makanan-makanan ini yang nggak diperbolehkan, seperti nggak boleh ada ngandung gula atau micin dan segala macam. Seperti memang benar-benar terkontrol, dan itu juga kami memiliki chef juga yang notabene jadi koordinator. Iya, ada 2 yang dari lulusan dari hotel bintang 5 di Surabaya. Oh gitu itu. ya. Ada, kita juga rekrut waktu itu, beliau bersedia join dengan kami. Ya masaknya udah dimodifikasi. Udah dimodifikasi ya. Udah kolaborasi antara ahli gizi kami dengan chef kami seperti. Tapi kan tadinya saya mau ngomong lulusan rumah sakit itu kalau ikut lomba ya enggak mungkin menang. Enggak ya, enak ya masanya. Iya. Tapi masa kita mau nyoba makanannya tuh enggak boleh. Nyoba makanannya nginep tuh. Boleh, kami juga ahli gizi kami memiliki ini Pak, Bu? Ke kantinnya biasanya. Bukan kantin sih, cuma bagian gizi kami memiliki produk catering. Jadi catering sehat. Ya, ada. Dan itu melayani umum ya. Betul, bisa melayani umum, bisa melayani karyawan juga. Ada itu yang PHC itu juga akhirnya ke kantinnya juga. Ya, itu makanannya itu ya itu Betul. istilahnya hasil olahannya dari mereka gitu, dan gizi. Arahan dari teman-teman gizi. Tentu makannya tidak se ekstrim ini ya, pasien ya ada enak-enaknya dikit lah ya. Ya kan nggak laku kalau rasanya kayak makanannya pasien gitu ya. Oke, saya menyapa Pak Johan dulu. Selamat pagi Pak Johan, terima kasih sudah berkenan mampir. Pertanyaannya, untuk customer service apa background pendidikannya terbuka untuk umum di Rumah Sakit Anwar Medika? Loh kok Anwar Medika ya, mungkin maksudnya karena holding ya. Grup ya. Ya. Apakah semua karyawannya outsourcing? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Johan melalui WhatsApp. Ya. Baik. Untuk cleaning service sendiri kami memiliki persyaratan memang untuk umum. Jadi untuk sekelas SMA sederajat itu bisa. Memang untuk kami terbuka untuk kebutuhan cleaning service. Oh, ini customer service. Customer service. Jadi customer service. Biasanya kami merekrut yang bidangnya S1. Jadi S1 yang sederajat, dalam arti S1 yang seperti ilmu komunikasi, seperti ilmu itu, sosial lah ya. Iya betul, ilmu sosial. Karena kami juga ingin meningkatkan mutu rumah sakit. Jadi kan untuk customer service juga bagian terdepan dari rumah sakit gitu kan, melayani eksternal ya, ke eksternal ya. Baik ke pasien maupun keluarga. Maka dari itu kenapa sih kami meningkatkan standar itu, karena memang kebutuhan saat ini seperti itu gitu loh. Karena pasien tuh nggak cuma datang ke rumah sakit dikasih obat sembuh, enggak. Jadi kan mungkin dari persepsi orangnya ramah-ramah kayak gitu kan. Jadi kan enak, cara menjelaskan enak, edukasi juga baik,
seperti itu, santun dan segala Jadi macam. secara psikologisnya dia merasa lebih Dapat, happy, betul, sehingga seperti lebih itu. cepat sehat gitu Iya. ya. Ya lebih homey lah ya mungkin Iya. ya, dia merasa di rumah. Jadi terus kalau misalnya soal status outsourcing atau Jadi karyawan tetap gimana kalau kebijakannya di Rumah Sakit Delta Mana yang di Surya outsource-kan, mana atau di yang Anwar tetap Medika? gitu. Jadi untuk yang outsourcing sendiri itu memang di bagian-bagian tertentu, seperti kita biasa menggunakan seperti security, cleaning service, yang memiliki spesifikasi tertentu, seperti security memiliki minimal sertifikasi Garda Pratama seperti itu. Kemudian kalau cleaning service memiliki sertifikasi seperti mampu atau mahir dalam menggunakan alat-alat seperti yang kebersihan seperti itu. Kayak Ada skill kit ini dan kan, segala ada macam. BNSP-nya Iya, kan, ada BNSP-nya sertifikasi juga, BNSP-nya. Ada sertifikasi juga seperti itu. Kami memang memiliki kekhususan tertentu di bagian-bagian itu, seperti itu sih Pak. Jadi Oke. lebih banyak ke cleaning service dan security. Security. Ini Pak Sumarwito menambahkan pertanyaan untuk home care-nya, pelayanan yang ke rumah itu apa saja? Apa BPJS juga dilayani? Monggo silakan. Baik, untuk home care sendiri biasanya kami melayani fisioterapi gitu. Fisioterapi ya. Ya nggak bisa jalan, tadi Cocok sama Pak Iya. Sumarwito ya. Betul. Jadi Tapi tentu nggak pakai BPJS ya kalau home care ya. home care bisa umum, Bapak. Ya Umum, harus umum kan. Iya. BPJS nggak boleh kan? Iya. Ya, oke. Itu Pak Sumarwito. Jadi, tapi kalau misalnya pertanyaannya apa saja selain fisioterapi apa, Mas? Yang bisa Untuk home care. fisioterapi biasa ada perawat kami juga yang melayani home care seperti itu. Mungkin ada telepon dari rumah minta tolong dibantu untuk ini anggota keluarga saya sakit gini. Kita biasa lakukan penjemputan juga dengan ambulan atau mobil home care kami gitu. Mungkin karena kenapa sih kita menggunakan mobil home care khusus gitu kan. Jadi memang alat di situ memang udah tersedia alat-alat Alat-alatnya. tertentu seperti itu. Mungkin kalau misalkan kondisi dari pasien itu ada kemungkinan nggak pas untuk dirawat di rumah, kita biasa untuk penawaran membawa pasien untuk rumah sakit seperti Iya, itu. iya. Pemeriksaan yang lebih lanjut seperti itu. Untuk laboratorium juga bisa ya. Ya. Kalau ayah saya dulu kan karena memang sudah nggak bisa jalan, jadi tapi harus tetap cek darah supaya kekentalan darahnya terkontrol. Berarti ambil darahnya bisa home care ya, orang datang gitu kan, Ya, boleh kan dari ya. petugas Bisa labnya. ada di itu. Ada. Ya, ada juga ya. Itu kira-kira Pak Sumarwito ya. Baik, mudah-mudahan terjawab. Silakan nanti ditanyakan lagi kalau ada yang belum. Tapi kita break dulu ke iklan. Baik, kita lanjutkan kembali diskusi kita kali ini dan masih bersama Bu Novi dan juga Mas Ilyas dari Rumah Sakit Delta Surya. Ada Bu Ana, saya menyapa Bu Ana. Selamat pagi. Pertanyaannya gini, bagaimana kontrol yang diterapkan pada karyawan dalam holding rumah sakit, di mana tiap bagian punya peran penting? Mungkin ini pertanyaan kita yang sesuai dengan ya. Karena kan tadi SOP-nya udah jelas tuh, mekanismenya udah dibikin, tetapi kemudian mekanisme kontrolnya seperti apa? Baik. Mas Ilyas. Untuk mekanisme kontrol sendiri kami memiliki penilaian kinerja. Jadi di mana di situ kami memiliki indikator kinerja individu maupun unit. Jadi kami memiliki batasan-batasan tertentu dari job desk yang sudah diatur oleh rumah sakit di bagian tertentu atau di jabatan tertentu. Memang kita selalu setiap bulan di akhir bulan kami evaluasi setiap orangnya, seperti setiap staffnya, setiap Semua karyawan. bagian ya? Betul, dan itu memang yang menilai itu kepalanya langsung seperti itu. Misalkan kalau saya menilai dengan staff saya, kemudian saya pun dinilai oleh wakil direktur saya, begitu seterusnya hingga tahapan direktur. Dan itu memang kita rekap. Dan untuk penilaian sendiri kita terbuka. Jadi ketika kita setelah menilai karyawan ini gitu kan, staff saya share gini, ini loh Mbak, Mas, penilaian Mbak sama Mas selama sebulan. Kinerjamu terakhir itu seperti ini, rapotmu gitu ya. Rapot. Dan itu nanti kita jadikan evaluasi, jadi bahan untuk monitoring kami bersama untuk berbenah untuk lebih baik lagi. Seperti itu biasa setiap bulan kami lakukan hal penilaian kinerja Seperti dan itu. diskusi seperti itu. Ya, Bu Novi, dengan pengalaman yang sudah dengan jam terbang yang sudah sekian banyak ini, memang lebih tidak mudah ya untuk rumah sakit untuk melakukan penilaian atau pengelolaan SDM-nya ya.
Ya, pada prinsipnya sama seperti yang disampaikan tadi Mas Ilyas, mereka punya KPI masing-masing ya, jadi dari individu kemudian ke unit gitu. Cuman yang kesulitannya adalah itu tadi kadang menerjemahkan KPI yang benar-benar punya impact terhadap kinerja mereka gitu ya, gitu ya, terhadap bisnis gitu. Nah, itu kesulitannya itu di situ Mas Aldi gitu ya. Jadi misalnya nih teman-teman yang di bagian apa namanya radiografi gitu, gitu. Nah, itu KPI-nya apa kayak gitu kan? Itu yang apa menjadi apa ya? Tidak semua orang bisa mendefinisikannya itu. Apakah jumlah pasien yang ditanganinya yang lebih banyak, apakah tidak ada komplain, ataukah apa ya mungkin fatal apa ya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan fatalisme seperti itu. Nah itu kan perlu kadang ini kita perlu duduk untuk benar-benar memikirkan sesuatu yang punya impact terhadap itu tadi pekerjaannya gitu. Jadi bukan sekedar aktivitas gitu loh Mas Aldi. Karena mumpung saya potong, karena kan susahnya kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan manufaktur yang umum-umum itu kan meningkatkannya dengan menggenjot penjualannya. Kalau di rumah sakit kan omsetnya meningkat kalau banyak orang sakit. Nah, masa kita doanya ya Tuhan beri banyak orang sakit supaya bisa berobat ke sini. Kan gitu kan ya. Itu kan Tapi itu bukan guyonan loh Mas Aldi. Itu sungguhan loh. Masa doanya masih kayak gitu. Jadi kalau kami itu lebih mindsetnya lebih ke positif Bapak Ibu. Jadi lebih mengarah kita memberikan pelayanan yang tulus dan ramah. Pelayanan yang tulus ya. Tagline kami juga kan moto kami kan melayani dengan sepenuh hati seperti itu. Dengan kenapa sih kita melayani dengan sepenuh hati? Dengan adanya itu nanti kita nggak perlu keluar-keluar sebagai kayak karyawan kita sebagai marketing yang tadi saya katakan di awal. Jadi dari teman-teman atau dari pasien seperti kayak tetangga saya waktu itu kan pernah Mas Ilyas kerja di Delta Surya. Iya Bapak gimana? Mas saya tolong dong Mas didaftarkan sini. Oh iya. Terus akhirnya kemudian beliau-beliau yang sempat saya bantu untuk daftar dan berobat di sana itu getok keluar sendiri ke tetangga-tetangga. Karena itu pelayanannya baik, ramah, bagus dokternya, obatnya juga pelayanan dan segala macamnya baik seperti itu. Bisa lebih ke arah kita mindsetnya lebih kita bekerja untuk melayani pasien itu atau pengunjung itu memang dengan sepenuh hati. Ya, oke. Nah, ini yang pertanyaan Bu Novi tadi yang bukan pertanyaan, pernyataan lah ya. Tentang bagaimana kalau di rumah sakit itu ada orang-orang yang secara kasta lebih tinggi daripada yang lain. Merasa lebih hebat. Mengelolanya seperti apa? Kan ono sing gondokan, ada yang cerewet, ada yang kalau pasien kalau misalnya pasien atau klien itu kan ya gampang aja kita menilai. Tapi kalau itu masukan diberikan ke rumah sakit, apa yang berani gak misalnya rumah sakit menegur dokter yang jagoan tapi terus kemudian quote unquote saya nanya sendiri misalnya, dan mereka atau gak ramah gitu. Dan mereka ini diperlukan Mas, nggak cocok di sini dia akan ke rumah sakit yang lain, padahal itu. Kita mau naikkan kualitas layanan perlu jasanya dia kayak gitu kan. Nah ini mudah-mudahan bukan rahasia karena masyarakat juga pengen tahu. Oh rumah sakit sudah melakukan yang terbaik kok untuk bisa memberikan pelayanan melalui dokter-dokternya, meskipun kadang-kadang dokternya ada yang itu bayar dicereweti gitu kan. Monggo Mas Ilyas. Baik. Untuk hal-hal seperti itu memang jujur aja di Delta Surya jarang hal-hal tersebut terjadi gitu. Walaupun misalkan andai kata itu terjadi, biasanya memang kami memiliki forum tersendiri. Misalkan masalah dengan dokter ya, kita memiliki komite medis di mana itu nanti bila mana ada case tertentu seperti itu, jadi nanti akan kita rapatkan di komite medis tersebut. Dan ada dari pihak manajemen sebagai moderator di situ, jadi penengah di situ. Jadi kami bahas kulik segala macam terkait apa tindakannya sih, terus kemudian solusinya apa dan segala macam. Kita terbuka atas saran dan kritik dari yang mungkin oknum yang bisa dibilang seperti dewa dan segala macam gitu. Biasanya kita pendekatan humanis. Jadi artinya komite etik tadi ya? Medis. Komite medis itu pun juga membahas kalau soal kemampuan sesuai dengan disiplin ilmu tidak diragukan lagi. Mereka sudah para dokter spesialis begitu ya. Tapi mungkin terkait dengan komunikasi itu juga termasuk yang aspek-aspek yang dibahas ya. Betul sekali. Dari hal terkecil sampai dengan sesuai kewenangan atau keahliannya masing-masing dokter atau
tenaga kesehatan. Ya, meskipun sahabat Merkuri jangan salahkan rumah sakitnya ya. Kalau misalnya tetap aja ada dokter yang memang cerewet. Mohon maaf untuk para dokter ya, karena tapi ya memang itulah faktanya begitu ya. Itu fakta. Jadi ada dokter favorit gitu ya. Saya ingat dulu kalau misalnya terutama dokter-dokter SPOG itu ya, kandungan itu yang kalau mesti periksa itu nunggunya sampai jam setengah satu dini hari. Malam-malam Ya, sampai kayak gitu-gitu. Tapi Bu Novi mau menambahkan mungkin untuk para dokter. Waduh, ini untuk para dokter, waduh, nggak punya ini saya, nggak punya sesuatu yang ingin mau saya sampaikan. Ya, karena sebenarnya ketika berpraktek sejak awal kan ada sumpah sumpah secara profesinya, betul juga. Dan juga di dalamnya itu tadi mereka akan terjun atau masuk ke dalam sebuah industri yang dimana pelayanan terhadap jiwa manusia itu menjadi keselamatan manusia itu menjadi sangat utama kayak gitu. Iya. Jadi secara moralnya, secara etikanya itu juga ada gitu sih. Ya, tetapi masyarakat juga mesti paham lah ya, dokter apalagi yang memang dokter-dokter selebritis begitu itu kan pasiennya banyak ya. Bayangkan betapa capeknya mereka mengurusi dari satu penyakit ke penyakit yang lain Dan secara simultan, artinya secara simultan terus-terusan begitu kan, capek bukan cuma jasmani tapi rohaninya juga karena dia mesti mikir begitu ya. Dan mereka itu kan kalau misalnya kita tahu tadi seperti disampaikan Mas Aldi jam 2 baru pulang praktek, pagi udah harus visite, bisa jadi ada yang juga praktek pagi juga kayak gitu. Terus ada yang masih ngajar lagi kayak gitu kan. Jadi ya hidupnya di sana gitu kan. Ya Mas Ilyas mau menambahkan mungkin untuk membela para dokter ini, bukan membela tapi mendudukan secara proporsional gitu. Jadi untuk para dokter mungkin setiap orang kan juga memiliki gayanya sendiri untuk cara menyampaikan. Stylenya mungkin juga tergantung juga dari kita gaya bicara, kemudian cara menangkap informasi dari orang lain juga. Orang lain kan juga, oh ini dokternya jahat nih. Ternyata ada yang persepsi lain, enggak kok nggak jahat, memang seperti itu, gitu kan. Maksudnya dalam arti tergantung persepsinya orang lain dalam menangkap apa sih yang dikatakan dari orang lain atau dokter itu, seperti itu. Kalau saya menangkapnya, walaupun kayak misalkan dalam tanda kutip judes, cerewet dan segala macam, itu bentuk kasih sayangnya dokter itu ke caranya seperti itu gitu ya. Mungkin caranya seperti itu, Dan nggak semua dokter seperti itu sih. Iya, betul. Jadi memang yang tadi saya katakan yaitu kembali lagi ke persepsi atau cara menangkap informasi dari orang lain itu seperti apa sih gambarannya, maksudnya diterima dengan positif atau negatif seperti itu. Iya. Ya, saya membayangkan menjaga semua profesionalitas ini kan bukan pekerjaan mudah ya Bu Novi ya. Nah, programnya apa Mas untuk supaya bisa terjaga terus begitu ya? Program-program apa yang biasanya untuk mengelola SDM ini? Baik, untuk program sendiri untuk tetap menjaga untuk profesionalitas kami itu kami di bagian Kepegawaian Hukum dan Diklat juga memberangkatkan atau memberikan fasilitas ke teman-teman atau baik itu tenaga kesehatan maupun non kesehatan itu kita berikan pelatihan di luar, seperti misalkan kami membuka layanan baru nih seperti instalasi dialisis gitu kan, kami memberangkatkan beberapa perawat untuk pelatihan mahir HD di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, seperti itu. Kita tetap upgrade ilmu-ilmu keilmuan, karena juga seperti ini ya Pak Bu, perawat kita di UGD itu ada istilahnya PPGD pelatihan, dan itu harus di refresh setiap 3-4 tahun sekali, dan itu harus kita upgrade terus karena memang setiap perkembangan waktu demi waktu itu untuk pengajaran atau ilmunya itu baru terus gitu, nggak hanya itu terus gitu sejak tahun 90 dan segala macam, itu pasti ada perubahan-perubahan seperti itu. Kalau untuk mereka yang bukan di garda terdepan, misalnya untuk security, untuk itu bagaimana mekanisme untuk menjaga supaya mereka tetap semangat, tetap profesional dan segala macamnya? Siap. Sama halnya dengan non kesehatan juga seperti security, kami biasanya setiap tahun memberikan fasilitas kepada tenaga security itu untuk sekolah. Jadi kita biayai semuanya, fasilitas terjamin, teman-teman hanya berangkat bawa fisik yang sehat, nggak mikir untuk biaya dan segala macam. Ya memang kami komitmennya di situ untuk pengembangan SDM sendiri, karena
disekolahkan begitu ya? Istilah singkatnya disekolahkan seperti itu. Ternyata nggak cuma BPKB yang bisa disekolahkan. Kok jadi ke sana ya? Saya pikir BPKB itu singkatan apa ya? Bukan. BPKB mobilnya Iya, iya, ada. makanya. Berarti tidak sekolah, job pinter berarti. Iya. Jadi pola-polanya seperti itu ya. Artinya mereka memang punya kesempatan untuk secara kompetensi mereka lebih tinggi Dan begitu. juga seperti kayak laundry yang kita istilahnya linen-linen itu juga kita sekolahkan. Ada pelatihan namanya Binatu seperti itu. Jadi memang khusus untuk pelatihan-pelatihan pengetahuan terkait linen, terus kemudian cara untuk gimana sih mengelola linen ini seperti apa, baik itu linennya infeksius maupun non infeksius seperti itu. Kita tetap dari elemen paling bawah walaupun sampai ke atas pun tetap semua perlakukan kita berikan, istilahnya kita sekolahkan begitu ya. Menarik karena hari ini sudah kenalan sama MSI, mungkin bisa menjadi partner sharing sejalan ya. Untuk meningkatkan segala begitu ya Bu Novi. Selama konsultasi free kok ya. Iya, selama konsultasi. Mungkin nanti kalau sertifikasi segala macam MSI menyediakan semuanya. Tapi kok jadi saya yang ngomong gitu ya. Tetapi tantangan terbesarnya apa, Mas? Mengelola SDM di rumah sakit ini. Tantangan terbesarnya memang dari segi SDM-nya sendiri itu juga bermacam-macam gitu. Dari bermacam-macam profesi kemudian pendidikan juga, jenjang itu juga mempengaruhi gitu kan. Jadi dimana kita ketika bicara dengan misalkan profesi A gitu, perawat, ya sudah kita bicara caranya seperti ini loh, pendekatan seperti ini. Dan juga kita nggak bisa menyamakan ketika kita berbicara dengan teman-teman perawat, itu kita samakan dengan mungkin security atau cleaning service, kan berbeda untuk cara kita menyampaikan pendapatnya. Memang kesulitan adalah perbedaan itulah yang biasanya membuat jadi tantangan untuk di rumah sakit. Karena memang elemen kita dari dari tukang sapu sampai dengan dokter spesialis itu kan juga kita punya spek tersendiri gitu dengan latar belakang pendidikan maupun budaya masing-masing teman-teman seperti itu. Iya, sangat lebar memang sangat ini luas, jenjangnya begitu ya, mulai dari security sampai dokter spesialis, bahkan mungkin ada profesornya juga. Betul. Guru besarnya. Oke, Bu Novi mau menambahkan dari diskusi kita hari ini menariknya. Ini jadi untuk menjaga profesionalisme tadi teman-teman pengelola di rumah sakit di masing-masing bidang, yang saya tahu itu ada sertifikasi ya, wajib betul. Semua pemegang jabatan di sana itu harus punya sertifikasinya gitu. Dan itu yang kami rasakan juga dari yang klien yang rumah sakit itu sertifikasi baik di kehumasan gitu, kemudian ada yang di administrasi perkantoran itu, jadi yang tidak yang terkait dengan medis itu mereka juga disertifikasikan, termasuk pengelola SDM-nya gitu ya. Betul. Itu ikut sertifikasi gitu dan kami melakukan untuk mereka. Betul. Kayak gitu, ada yang holding rumah sakitnya BUMN gula itu ada 2 yang menjadi klien kami, Mas. Jadi kami tahu dan mereka juga secara rutin melakukan melakukan mapping terhadap karyawannya. Jadi yang ada di sana. Jadi mereka bikin talent pool yang kemudian dari talent pool ini diidentifikasi siapa yang sudah siap untuk dikembangkan. Terus pas ada promosi tinggal mereka diambil untuk diwawancara final kayak gitu. Jadi mereka punya bank data untuk talent poolnya itu, terus kemudian itu tadi pelaksanaan assessment dan itu reguler dilakukan 2 tahun sekali kayak gitu. Jadi programnya juga sedemikian itu Mas Aldi, untuk mengelola, untuk memastikan bahwa semua elemen yang ada di sana itu dinyatakan kompeten. Kayak gitu, kompeten atau profesional lah kayak gitu. Oke. Sekarang saya balik sebagai closing statement dari Mas Ilyas dengan Delta Suryanya. Apa kemudian evaluasi dari, kalau kita bilang ini keberhasilannya meningkat, ini keberhasilannya stuck begitu. Apa evaluasi yang biasanya dilakukan? Baik, untuk evaluasi sendiri yang kami lakukan, biasanya kami melakukan evaluasi setiap sebulan sekali. Jadi ini terkait pengelolaan SDM ya? Iya, pengelolaan SDM itu kami lakukan di internal gitu kan. Sebelum kami merencanakan untuk rencana ke depan untuk 1 bulan, 2 bulan dan segala macam, itu kami diskusikan dengan pihak manajemen. Mau dibawa kemana sih rencana bulan ini, mau targetnya apa sih gitu kan. Kemudian kami jalankan sesuai dengan apa yang target yang menjadi target kami dari pihak pengelolaan SDM maupun dengan manajemen waktu itu. Dan akan setelah berjalannya waktu kami akan lakukan evaluasi di akhir bulan, tetap
Jadi dari kami internal Kepegawaian Hukum dan Diklat melakukan evaluasi internal seperti itu. Gimana sih ini loh target-target atau capaian-capaian yang harus dicapai gitu kan. Mana aja yang sudah tercapai dan segala macam. Seperti itu lebih untuk mekanismenya seperti itu biasanya. Untuk evaluasi biasanya kita lakukan di akhir bulan. Di akhir bulan, jadi setiap bulan ya evaluasi dilakukan ya begitu. Dan ya. itu pasti kita ada inovasi tertentu lah di setiap bulannya itu ada aja dari program kami yang kami unggulkan seperti itu. Dan memang Bu Novi ya tidak semudah seperti institusi bisnis yang lain ya, kalau boleh disebut sebagai institusi bisnis ya. Mengelola SDM di rumah sakit ini memang banyak kekhasannya begitu ya. Iya, banyak kekhasannya karena juga yang dihadapi itu tadi banyak pengalaman saya nangani di rumah sakit. Kalau kami tidak menggandeng tenaga ahli yang mereka ahli di dalam manajemen rumah sakit, kita nggak bisa gitu, ditolak. Jadi itu menjadi mandatori ketika kami menjadi konsultan untuk di rumah sakit, dan MSI melakukannya dengan kita berkolaborasi dengan partner kita yang juga konsultan rumah sakit. Rumah sakit. Seperti itu, karena bicara dengan dokter untuk meyakinkan seperti ini, kalau kita background kita ndak di sana Mas, itu ditanyain gitu. Jadi matanya ngelihat separuh ke kita. Oh, nanti kalau julen ya apa. Tetapi by the way, so far MSI siap dong ya untuk membantu teman-teman para pengelola rumah sakit. Jangan lupa Mas Ilyas ya, 0811 340 5557. Itu bosnya Ucit ya, bosnya Ucit. Ya, artinya MSI memang sudah kita punya pengalaman untuk rumah itu. sakit ya. Oke, baik. Silakan dengan promosi yang lain untuk mengakhiri diskusi kita hari ini, Bu Novi. Seperti biasa, pelatihan dan sertifikasi yang nanti akan jalan di 28 Januari 2023 itu ada MSDM, mulai jalan di situ, kehumasan juga, termasuk juga administrasi perkantoran ya. Itu jalan di tanggal 28. Sementara kalau yang TOT-nya jalan di sama. Jadi di tanggal itu semua deh. Gitu. Jadi tanggal 28 itu termasuk TOT-nya juga jalan di sana. Oke. Gitu. Kalau Anda tertinggal, pokoknya wes itu saja loh ya, 0811 340. Berapa nila? 5557 loh, nila hafal ya kan? Nanti pendengar ini Pak Sumarwito juga lama-lama hafal nih. Lama-lama hafal betul. Tapi terima kasih sudah berkenan untuk hadir para narasumber, Mas Ilyas Satya Nugraha, Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Diklat Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Sehat-sehat terus, sukses selalu untuk Delta Surya. Sampaikan salam saya untuk teman-teman ya. Oke, Bu Novi, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu Mas Aldi. Sehat terus ya. Sehat terus. Oke, baik. Sahabat Merkuri, sampai di sini talk show Solusi SDM kita bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Sampai kita ketemu di talk show dengan tema yang berbeda selanjutnya. Sampai jumpa.